Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Sri Yanus Listyo, peserta calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Barito Timur. Di sini saya akan membagikan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sosiokultural atau budaya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam prosesnya, pendidik itu diibaratkan sebagai pamong atau penuntun dengan sikap yang terbuka dan waspada. Dia hanya menuntun perkembangan anak sesuai dengan kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya. Ini juga berarti bahwa perkembangan hidup anak itu ada di luar kecakapan atau kehendak dari sang pendidik. Pendidikan bagi anak juga dipengaruhi oleh kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk atau lingkungan di mana anak berada, atau konteks lokal sosial budaya murid. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan yang ada. Jika dikaitkan dengan saat ini, bahwa pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Berikut ini saya menyampaikan kondisi awal kegiatan pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut. Pembelajaran terfokus untuk mengejar target ketercapaian materi dan KKM. Kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, menitik beratkan pada kemampuan kognitif siswa. Pendidik belum memahami karakteristik siswa. Interaksi siswa dan guru masih rendah. Adapun perubahan dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari kesalahan saya dalam proses belajar mengajar di kelas selama ini. Saya berpikir bahwa siswa harus bisa menjadi seperti yang saya mau. Saya yang mengendalikan penuh kegiatan pembelajaran di kelas. Seharusnya saya berperan sebagai penuntun agar siswa bisa berkembang sesuai kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seharusnya saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyisipkan unsur permainan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya juga bisa menerapkan pembiasaan di kelas maupun di sekolah guna menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada siswa. Hal yang segera dapat saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang rencana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Membuat kesepakatan kelas bersama siswa agar pembelajaran lebih tertib. Memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran.
memasukkan unsur teknologi atau TIK dalam pembelajaran, melakukan pembiasaan untuk menanamkan budi pekerti pada siswa. Konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Mayoritas penduduk di Kabupaten Barito Timur merupakan suku Dayak Maanyan. Dalam bahasa Maanyan ada kata royong yang berarti gotong royong atau bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan. Biasanya kegiatan ini dilakukan bersama-sama untuk misalnya membersihkan lingkungan atau mendirikan rumah dalam menaikkan kuda-kuda rumah. Dan nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kerjasama ini yang bisa diterapkan, bisa ditanamkan di dalam kelas maupun di sekolah dalam kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar.